Mari saudaraku, kapan dan dimanapun berada, kita memberikan waktu sejenak untuk merenungkan firman, bersyukur, dan memuji Tuhan melalui voice note program Perteduhan Jiwa. Refleksi dan doa kita kali ini berdasar pada bacaan Mazmur 18 ayat 4 sampai 7. Terpujilah Tuhan, seruku, maka aku pun selamat daripada musuhku. Tali-tali maut telah meliliti aku, dan banjir-banjir jahanam telah menimpa aku. Tali-tali dunia orang mati telah membelit aku. Perangkap-perangkap maut terpasang di depanku. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku, aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Seorang misionaris bersiap untuk melakukan perjalanan. Berbeda dengan pengalaman perjalanan waktu yang lalu, kali ini dia merasa sangat gamang. Daerah tujuan terdekat yang hendak didatanginya dikenal sebagai daerah yang tidak terlalu bersahabat dengan pendatang. Dari cerita yang pernah didengarnya, daerah tersebut tidak segan-segan untuk mencelakakan pendatang baru yang mereka curigai sebagai orang jahat. Walau berat hati, ia mesti segera memulai perjalanannya. Satu keyakinannya adalah bahwa sampai pada titik itu, Tuhan telah memimpin dan menyertainya. Perlahan namun pasti, ia mengayunkan langkah menuju wilayah baru yang hendak dilewatinya. Meski ada perasaan tidak tenang, namun ia tetap berjalan maju. Tatapan tidak bersahabat sudah mulai dirasakan oleh misionaris ini sejak perbatasan daerah. Pakaian dan paras wajah yang berbeda membuat penduduk menatapnya dengan tatapan berbeda. Meski tidak ada seorang pun yang dikenalnya, sang misionaris ini tetap menyapa dan memberikan senyumannya kepada siapapun yang berpapasan dengan dirinya. Sampai saat di mana ia merasa perlu untuk beristirahat, masuklah ia di sebuah warung makan. Walau diikuti dengan tatapan kurang bersahabat, ia memesan makanan di warung itu. Cara misionaris itu berbicara dan memesan makanan membuat suasana menjadi cair. Tatapan curiga menjadi bersahabat. Dari percakapannya itu, sang misionaris mendapatkan informasi tentang sikap orang-orang di daerah itu. Rupanya pernah ada pendatang yang berbuat kejahatan setelah memanfaatkan kebaikan dan keramahan orang-orang di daerah itu. Sang misionaris itu bisa jadi merupakan gambaran anak Tuhan yang setia. Ia tetap mempertahankan senyum dan keramahan sebagai pengejawantahan ajaran kasih dalam memberikan hormat kepada orang lain. Pertolongan Tuhan akan hadir dan dirasakan oleh setiap anak-anak Tuhan yang terus berserah kepada Tuhan dan bersedia mewujudkan damai sejahtera.
Mungkin sederhana, namun bila dilakukan dengan tulus dan bersungguh-sungguh, maka akan menjadi berkat. Karena Tuhan sudah lebih dahulu menolong, maka Ia berupaya menghadirkan Tuhan melalui hidupnya. Saudaraku, untuk merespon renungan, mari kita berdoa. Perjalanan kehidupan masih berlanjut ya Tuhan. Ada berbagai pengalaman yang mengisi setiap jengkal langkah kami. Setiap bekas tapak langkah senantiasa mewakili sebuah perjumpaan kami dengan krisis. Bahkan kadangkala kami merasakan iman yang naik turun, manakala kami digulung oleh kekhawatiran dan ketakutan. Terlebih saat bertemu dengan tipu muslihat yang sudah dirancangkan para seterumu. Kami sadar, agar semakin bertumbuh dan kuat, maka kami harus ditempa melalui bermacam cerita pergumulan. Memang kami tahu bahwa persoalan itu tidak datang daripadamu ya Tuhan. Akan tetapi, Engkau memakai setiap kisah persoalan itu untuk mendidik iman kami. Dari tiap narasi yang tercatat dalam memori kami semakin memahami bahwa di saat ketenangan membungkus hati dan sumarah menguasai jiwa, maka pertolongan-Mu sangat nyata kami rasakan. Dari pengalaman-pengalaman ini, kami dapat bersaksi. Ketika aku dalam kesesakan, aku berseru kepada Tuhan. Kepada Allahku aku berteriak minta tolong. Ia mendengar suaraku dari bait-Nya. Teriakku minta tolong kepadanya sampai ke telinganya. Walau tangan-Mu berkarya di dalam misteri yang tidak akan pernah dapat kami pecahkan, namun kehadiran dan pertolongan-Mu sungguh nyata. Bahkan ketika gelap malam mulai menguasai hari, kami tetap belajar untuk bertenang dalam pelukan kasih-Mu yang hangat melindungi istirahat kami. Dan esok pagi, ketika irama fajar memainkan orkestra pembuka hari, kami tetap percaya bahwa Engkau menghamparkan peluang untuk menyatakan iman. Meski terjal dan berliku jalan kami, namun kami tidak akan ragu untuk melangkah, sebab tangan-Mu akan menuntun kami. Ada pengalaman-pengalaman baru yang pasti akan kami jumpai, dan kesemuanya itu adalah sarana untuk mengasah keteguhan hati kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin.